Saat dia melihat Luo Feng pergi, Su Gang dengan ringan menyesap dari cangkir di tangannya dan menambahkan, Luo Feng, oh Luo Feng. Saya bersikap sopan dan mencoba meninggalkan Anda dengan beberapa wajah dengan mengatakan ini. Saya harap Anda mengerti, bahwa jika Anda terus mengganggu adik saya, Anda tidak dapat menyalahkan saya karena menggunakan alat tertentu. Petik 2. Su Gang tertawa saat dia selesai minum anggur di cangkirnya. Sin, ada beberapa hal yang harus aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu, kata Su Gang kepada Su Sin di bar, dan kemudian meninggalkan lobi. Lantai 3 Pasar Aliansi SDM, salah satu ruangan di rumah teh. Luo Feng, tertawa Chen Gu, kamu mengobrol dengan Su Sin untuk waktu yang lama. Bagiku, sepertinya dia sedikit tertarik padamu. Sepertinya tidak akan terlalu sulit bagimu untuk mendapatkannya. Dan kemudian saudara laki-laki Su Sin datang dan mengobrol dengan Anda untuk waktu yang lama. Mungkinkah itu karena dia mengakui Anda sebagai saudara ipar? Petik 2. Saya sebagai saudara ipar. Luo Feng tidak bisa menahan tawa, karena saudara Chen tidak mendengar apa yang dikatakan saudara laki-laki Su Sin, Su Gang. Jangan bicara omong kosong, ini terutama karena kita dulu teman sekelas di masa lalu, tertawa Luo Feng. Gao Feng tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, karena kalian dulu teman sekelas, maka itu akan membuatmu lebih mudah. Tidakkah kamu melihat bahwa banyak dari pasangan yang menikah sekarang adalah teman sekelas? Petik 2. Ya, Luo Feng, teruskan itu, mendorong Wei Ti secara dramatis saat dia tertawa, gadis Su Sin itu benar-benar cukup baik. Beberapa pejuang memuji manajer bar aliansi bawah tanah pada hari Jumat dan akhir pekan. Semua orang cabul mencoba bermain di manajer ini, tapi mereka terlalu takut mengingat latar belakangnya. Luo Feng tertawa. Bermain di nyonya dari keluarga Su. Orang-orang dengan pikiran seperti itu di kepala mereka mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Kapten, jangan bicarakan ini, tertawa Luo Feng, mari kita bicara tentang hal-hal penting. Baiklah, Gao Feng tertawa, hei, kalian bertiga. Bagaimana tingkat kebugaran tubuh Anda? Petik 2. Wei Ti meletakkan cangkir tehnya dan yang pertama berbicara, Kapten, kekuatan tinjuku sekitar 9.650 kg, kecepatanku 102 meter per detik, dan hasil tes kecepatan reaksiku memenuhi syarat untuk Panglima Perang Pemula. Jadi kamu dihitung sebagai Panglima Perang Pemula sekarang, mengangguk Gao Feng. Kapten, Wei Qing juga berbicara, kekuatan tinju saya sekitar 9.510 kg, kecepatan saya 106 meter per detik, dan hasil tes kecepatan reaksi saya memenuhi syarat untuk Panglima Perang Pemula. Baik Gao Feng dan Luo Feng sedikit mengangguk. Haha, giliranku, tertawa Chen Gu, kekuatan tinju saya sekitar 7.100 kg, kecepatan saya 81 meter per detik, dan untuk hasil tes kecepatan reaksi saya mendapat nilai yang sangat baik untuk Panglima Perang Pemula. Kecepatan reaksi saudara Chen sangat cepat, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Gao Feng tertawa, dia menggunakan senjata, jadi dia sudah memiliki kecepatan reaksi yang cepat sejak awal. Dengan bantuan obat genetik kali ini menjadi lebih cepat. Sepertinya Anda bisa menggunakan senjata dengan rate of fire yang lebih tinggi sekarang. Sangat jarang kecepatan reaksi petarung yang menggunakan senjata panas untuk mencapai level Panglima Perang Pemula. Dan Chen Gu mendapat nilai sangat baik untuk Panglima Perang Pemula. Baiklah, kalian bertiga. Kesimpulannya, tampaknya efek dari pengobatan genetik mulai terlihat. Gao Feng memandang Wei Ti dan Wei Qing, Wei Ti, kalian masih harus bekerja keras. Meski sudah sekitar sebulan, efek dari obat genetik belum sepenuhnya hilang. Jika Anda terus berlatih, Anda masih bisa mendapatkan beberapa efeknya. Dimengerti, Wei Ti dan Wei Qing mengangguk. Gao Feng melihat ke arah Chen Gu, Chen tua, saatnya mengganti senapan mesinmu. Iya, saatnya untuk mengubahnya, mengangguk Chen Gu. Senjata panas Chen Gu adalah senapan mesin dan senapan sniper yang berat. Laju tembakan tercepat yang mampu dihasilkan senapan mesinnya adalah 300 putaran per menit, yaitu 5 putaran per detik. Dengan kecepatan reaksi lama Chen Gu, ia bisa membuat 4 ronde ini mengenai 4 kepala monster, dan ronde terakhir akan mengenai tubuh monster kelima. Dengan kata lain, bagi Chen Gu, senapan mesinnya pada dasarnya menembaki target yang tidak bergerak.
Ini membutuhkan tingkat kecepatan reaksi yang mengerikan. Kecepatan reaksi Chen Gu mungkin ratusan hingga ribuan kali lebih tinggi dari orang-orang sebelum periode Grand Nirvana, jadi tidak aneh kalau dia mampu melakukan ini. Saya mungkin akan mendapatkan senapan mesin berat tipe RG-112. Ia memiliki kaliber 12,7 mm dan membawa kekuatan yang sangat besar. Mata Chen Gu berbinar, kecepatan tembak tercepat yang dapat dicapai adalah 1.500 putaran per menit. Senapan mesin ini pada dasarnya adalah senjata dengan laju tembakan tertinggi yang dapat digunakan oleh petarung yang menggunakan senjata panas. Jika rate of fire meningkat lebih banyak lagi, maka tidak ada gunanya. Seperti yang sekarang, ada senapan mesin dengan kecepatan tembak yang bisa mencapai 7.000 hingga 8.000 peluru per menit. Beberapa bahkan bisa melebihi 10.000 putaran per menit. Namun, itu tidak efisien. Untuk kecepatan reaksi Chen Gu saat ini, dia dapat memastikan bahwa semua 10 peluru yang ditembakkan dalam 1 detik akan mengenai kepala monster. Ini efisien. Chen tua, beli senjatamu dan berlatihlah dengan itu. Pastikan kau terbiasa dengan itu. Gao Feng sedikit tersenyum sambil mengangguk, Wei Ti, kalian juga harus berlatih di rumah. Meskipun tingkat kebugaran tubuh Anda meningkat, Anda tetap perlu mengubah kekuatan itu menjadi kekuatan bertarung. Pastikan Anda dapat sepenuhnya menggunakan setiap ons daya. Jangan khawatir, Kapten, mengangguk Wei Ti dan Wei Qing. Luo Feng tersenyum saat melihat adegan ini. Ini adalah cara berpikir para pejuang China. Anda harus menemukan cara untuk sepenuhnya mengubah kekuatan Anda menjadi kekuatan bertarung. Kendalikan kekuatan Anda dengan terampil, adalah cara berpikir orang-orang di timur. Orang barat juga punya cara berpikirnya sendiri. Sampai sekarang, petarung terkuat di dunia, Hong, adalah orang Cina. Petarung terkuat kedua, Dewa Petir, bercampur antara timur dan barat. Namun, dia juga memiliki sedikit darah Tionghoa di dalam dirinya. Beberapa pemikiran dalam seni bela diri Tiongkok sangat populer di masyarakat pejuang saat ini. Kapten, Saudara Chen, Saudara laki-laki Ti, Saudara laki-laki King, Luo Feng melihat ke arah kelompok itu dan tertawa sambil berkata, saya telah berlatih keras di rumah selama sebulan dan saya dapat merasakan bahwa kekuatan saya meningkat cukup banyak. Namun, saya merasa cara terbaik bagi saya untuk meningkatkan teknik saya adalah melawan monster. Petik 2. Tidak peduli bagaimana Anda mengayunkan pedang di rumah, Anda hanya membayangkan lawan Anda. Cara berlatih seperti itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan pengalaman pertarungan nyata melawan monster sungguhan. Jadi, saya akan pergi ke alam liar sendirian dan mempraktikkan teknik dan teknik pedang saya, kata Luo Feng. Apa? Sendirian? Wajah Gao Feng, Chen Gu, dan yang lainnya langsung berubah. Ia tertawa Luo Feng sambil mengangguk. Sebenarnya, dia sudah memiliki pemikiran ini sebelumnya, tapi dia tidak sepenuhnya yakin. Kata-kata dari Su Gang telah menyentuhnya. Jika dia ingin menjadi petarung terkuat di dunia, maka dia harus menjadi penentu. Jadi Luo Feng memutuskan untuk menggunakan cara paling efisien untuk meningkatkan keahliannya. Itu terlalu berbahaya, kata Gao Feng. Tidak, Kapten. Saya hanya pergi ke kota tingkat desa tanda pagar 0231 di sebelah pangkalan pemasok militer untuk melatih diri saya sendiri, jelas Luo Feng, saya tidak akan pergi ke kota-kota besar lainnya. Tanda pagar 0231 kota tingkat negara. Di samping basis pemasok. Petik 2. Gao Feng, Chen Gu, dan Wei Jia bersaudara semuanya menghela nafas lega. Monster yang mengelilingi pangkalan pemasok cukup lemah. Monster seperti gerombolan level pemimpin tidak akan berani tinggal di kota tepat di sebelah pangkalan pemasok militer. Jadi, kebanyakan monster di kota-kota yang mengelilingi pangkalan pemasok adalah level prajurit. Ada beberapa monster level komandan, tetapi mereka kebanyakan adalah komandan level rendah. Bahkan, komandan tingkat menengah, sangat jarang. Karena hampir tidak ada monster level komandan, setiap monster level komandan memiliki ratusan hingga ribuan monster level prajurit di bawah komandonya. Karena ada gerombolan monster prajurit yang sangat besar dan hampir tidak ada monster level komandan, bagaimana regu petarung membunuh mereka? Anda bisa mengatakan, pasukan pejuang yang kuat bahkan tidak akan peduli dengan kota-kota semacam ini, karena tidak banyak insentif. Karena kota itu dekat dengan pangkalan pemasok, tertawa Luo Feng,
saya dapat berburu di siang hari untuk meningkatkan teknik pedang saya dan kembali ke pangkalan pemasok di malam hari untuk beristirahat. Karena dekat, dan dengan kecepatan Luo Feng, dia secara alami dapat bolak-balik antara kota tingkat negara dan pangkalan pemasok. Kota tingkat negara tanda pagar 0231 itu memang tidak memiliki monster tingkat komandan yang kuat. Namun, ada banyak monster level prajurit. Wei Ti tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika kamu dikepung. Petik 2. Akankah Luo Feng takut dikepung? Chen Gu tertawa. Wei Ti dan Wei Qing membeku, lalu tertawa. Gerombolan monster memang mengerikan, tetapi pembaca roh adalah kelompok orang yang paling tidak takut pada mereka. Tidak hanya mereka dapat menyerang mereka dari depan, tetapi hanya dengan kekuatan spiritual mereka dapat melompat hingga ke puncak sebuah gedung apartemen. Monster bisa melompat cukup tinggi, tapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pembaca roh yang bisa terbang? Ide bagus, Gao Feng tidak bisa menahan untuk memuji, Luo Feng, bahkan aku merasa ingin berlatih dengan palu sekarang. Namun, saya tidak memiliki kekuatan untuk menjamin bahwa saya akan bertahan hidup dalam gerombolan. Luo Feng, kapan kamu akan pergi? Tanya Chen Gu. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan bersiap hari ini dan kemudian pergi besok, tertawa Luo Feng. Kapten, kirimi aku pesan ketika kalian siap untuk pergi ke hutan belantara. Di jalan yang kuat, dibutuhkan satu langkah pahit pada satu waktu untuk mencapai puncak. Sejak dia memutuskan untuk memasuki alam liar, Luo Feng secara alami tidak ragu lagi. Sore hari di sektor Mingyue kota Yangzhou, Luo Feng memberitahu ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya tentang rencananya. Sejak Luo Feng memutuskan untuk menjadi pejuang bebas, ayahnya dan yang lainnya telah mempersiapkan diri secara mental untuk fakta bahwa Luo Feng akan sering meninggalkan kota. Malam hari, cahaya berbintang menyinari kaca berbentuk persegi di aula pelatihan. Sebuah video sedang diputar di dinding putih aula pelatihan. Dalam video tersebut, seseorang sedang bertarung melawan monster beruang raksasa yang tingginya sekitar 8 atau 9 meter. Saat pria itu bertarung dengan monster itu satu lawan satu, pepohonan kokoh tumbang, bebatuan gunung terbelah, dan tanah retak. Itu adalah pemandangan kehancuran yang mengerikan. Pria itu secepat kilat dan suara guntur tersembunyi di pedangnya. Penjelasan video bergema di seluruh ruang pelatihan. Ini adalah salah satu video dalam disk yang disertakan dengan manual instruksi, 9 tahap guntur pisau. Monster peringkat A, Boulder Bear Statue. Bahkan dengan tubuh besarnya, kecepatannya masih mencapai kecepatan suara. Luo Feng mendengarkan penjelasan itu dengan hatinya karena terkejut. Ini adalah klip dari seorang profesional yang telah dilatih dengan cara, 9 tahap pedang guntur, dan bertarung melawan monster peringkat A, patung beruang Boulder. Patung beruang batu menempati urutan kedua dari monster tipe beruang. Menurut klasifikasi level H, level G, dan level F adalah level prajurit. Level E, level D, dan level C masing-masing adalah monster level komandan, level rendah, level sedang, dan level tinggi. Level B, level A, dan level S, adalah level pemimpin gerombolan. Patung beruang batu ini adalah pemimpin gerombolan tingkat menengah, yang kekuatannya tak tertandingi. Bahkan meriam tidak bisa meledakkan kulitnya yang seperti batu yang lebih keras dari berlian. Dengan tubuh sebesar itu, kecepatannya masih mampu mencapai kecepatan suara. Tentu saja itu akan diklasifikasikan sebagai pemimpin gerombolan. Tidak seberapa karena kecepatannya mencapai kecepatan suara. Namun, kekuatan yang dimiliki patung beruang batu jauh lebih mengerikan. Ledakan. Setelah beberapa saat, dengan suara seperti guntur yang bergemuruh, kepala raksasa dari patung beruang batu itu langsung terbang ke udara. Apakah kamu selesai merekam? Saat kita kembali, jual. Dan jangan lupa biaya hak ciptanya, goda petarung tangguh yang baru saja membunuh Boulder Bear Statue. Suara itu terdengar di seluruh aula pelatihan. Sedangkan untuk wajahnya, itu jelas diedit dan sangat buram, jadi tidak ada yang tahu siapa dia. Saat video berakhir, layar di dinding kembali ke menu, di mana ada banyak saluran yang tersedia. Aku ingin tahu kapan aku bisa sampai pada titik di mana aku bisa membunuh bahkan patung beruang batu dalam satu tebasan. Pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Pertarungan petarung super kuat dengan patung Boulder Bear diubah menjadi sebuah video yang menunjukkan bahwa ia sangat yakin dapat dengan mudah membunuh Boulder Bear Statue.
Dia mungkin seorang wargot tingkat lanjut. Dis yang disertakan dengan 9 Stage Thunder Blade dilarang di beberapa saluran. Cukup banyak saluran pada pejuang yang kuat tentang pelatihan di jalan, 9 tahap pedang guntur. Namun, dari semua saluran, hanya satu yang memiliki, Dewa Petir, sendiri di dalamnya. Video tentang Dewa Petir menunjukkan dia berlatih sendiri di aula pelatihan. Dengan hanya adegan pelatihan sederhana seperti itu, Luo Feng tidak tahu apa yang istimewa tentang itu. Jelas, ada beberapa pelatihan petarung yang kuat di jalan dari petik terbalik 9 tahap pedang petir, di seluruh dunia. Luo Feng melihat ke atas ke arah langit. Dari kaca berbentuk persegi, dan melihat langit berbintang yang tak terbatas. Mulai besok, dia akan memulai latihan pahitnya. Dengan sekejap, dia mematikan proyektor di aula pelatihan dan pergi ke lantai pertama. Pintu kamar kakaknya di lantai pertama tidak tertutup sepenuhnya. Sekilas, Luo Feng melihat kakaknya, di kursi roda, di depan meja komputernya. Namun, dia tidak sedang melihat komputernya, tapi menundukkan kepalanya dan sedang bermain dengan ponselnya. Luo Feng mengetuk dengan ringan. Luo Hua mengangkat kepalanya dan berbalik ke arah Luo Feng di pintu, dan tidak bisa menahan untuk mengatakan, "Saudaraku, kamu bahkan tidak mengetuk lagi." "Kaulah yang tidak menutup pintu sepenuhnya," tertawa Luo Feng saat dia masuk dan menutup pintu di belakangnya. "Apa yang kamu lakukan?" "Mengirim SMS dengan pacar Anda." Petik 2. Ya, Luo Hua tersenyum, tertawa, dan mengangguk. Setelah Luo Feng melihat tampang konyol kakaknya, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa Luo Hua benar-benar menyukai gadis bernama Xiao Nan. Seperti apa Xiao Nan ini, Luo Feng juga tidak terlalu yakin. Namun, saat ayah dan ibu mendorong kursi roda kakaknya ke taman, mereka melihat yang bernama Xiao Nan. Dan sepertinya dia meninggalkan kesan yang cukup bagus. Orang tuanya memiliki lebih banyak pengalaman dalam hidup dan lebih baik dalam menilai seseorang. Jika mereka mengira dia baik, maka Xiao Nan itu mungkin sebenarnya bagus. "Apakah Xiao Nan membawamu untuk bertemu orang tuanya?" tanya Luo Feng. "Ini terlalu dini untuk itu," tertawa Luo Hua sambil menggelengkan kepalanya. "Xiao Nan hanya mahasiswa baru di perguruan tinggi tahun ini, jadi dia masih memiliki 3 atau 4 tahun lagi sebelum lulus. Xiao Nan tidak terburu-buru memberitahu orang tuanya. Dan, aku cacat. Xiao Nan mungkin harus memikirkan cara untuk memberitahu orang tuanya, akan merepotkan untuk memberitahu mereka secara langsung. Kebanyakan orang tua tidak ingin putrinya menikahi orang cacat." Saat dia melihat wajah pahit saudaranya, hati Luo Feng sedikit sakit. Status cacatnya adalah bekas luka di hati saudaranya. Tidak peduli seberapa keras dia bertindak, dia tidak bisa bertindak dengan penuh percaya diri di depan Xiao Nan. Dengan kata lain, dia memiliki harga diri yang rendah. Baiklah, teruskan itu. "Aku yakin orang tuanya akan mengerti," kata Luo Feng, "lagi pula tidak perlu terburu-buru." Malam itu, Luo Feng mengobrol sebentar dengan saudaranya. Setelah istirahat malam yang nyenyak, dia dilengkapi dengan ransel, perisai, dan pedang saat fajar dan siap untuk pergi ke hutan belantara. Dan kali ini, sendirian. Kota Jiangnan, sektor militer utara. Setelah kereta berhenti di stasiun militer, Luo Feng dan beberapa pejuang lainnya turun dari gerbong kereta. Alam liar, Luo Feng menarik napas dalam-dalam saat dia mengambil jalan setapak ke pangkalan pemasok saja. Dengan sangat cepat, dia tiba di pangkalan pemasok. "Luo Feng, hanya kamu." Penjaga di gerbang pangkalan pemasok melihat pesan yang ditampilkan oleh pemindai dan kemudian melihat ke arah Luo Feng dengan ekspresi terkejut. "Kamu pernah bersama regu palu api sebelumnya. Kenapa kamu sendirian sekarang? Datang ke alam liar sendirian sangat berbahaya." "Haha, apakah saya sedang mencari kematian? Saya pernah ke alam liar sebelumnya, jadi saya tahu bahayanya." "Cepat berikan aku kuncinya," tertawa Luo Feng. "Anda ada benarnya, Anda pernah ke sini sebelumnya sehingga Anda tahu bahayanya." Penjaga itu tertawa saat menyerahkan kunci, H322. "Karena Anda sendirian, saya memberi Anda villa berukuran kecil. Pasukan palu api pergi ke villa yang lebih besar, karena mereka adalah satu regu. Satu orang secara alami tidak membutuhkan banyak ruang." "Oh ya, namanya Wang. Tidak apa-apa jika Anda memanggil saya saudara. Wang." "Luo Feng, jika Anda pernah mendapatkan materi dari monster, Anda dipersilakan untuk menjualnya kepada saya.
Saya pasti akan memberikan harga yang memuaskan. Baik, Luo Feng menerima kunci dan menuju vilanya. Di samping jendela di lantai 2 salah satu villa di pangkalan pemasok, beberapa pria melihat ke bawah saat mereka melihat Luo Feng berjalan lewat. Itu Luo Feng. Itu Luo Feng dari regu palu api. Kapten, haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya? Petik 2 titik. Orang yang mengatakan itu memang Zhang Zehu dari regu taring harimau. Kapten taring harimau berjalan di samping jendela dan melihat ke bawah dalam diam. Luo Feng dengan cepat meninggalkan bidang penglihatannya. Kapten taring harimau dengan dingin berkata, kenapa dia sendirian? Apakah kalian melihat anggota lain dari regu palu api? Petik 2 titik. Kami tidak melihat mereka, anggota regu lainnya menggelengkan kepala. Luo Feng sendirian, kata Zhang Zehu dengan percaya diri, aku melihatnya memasuki gerbang pangkalan pemasok sendirian, saya tidak melihat orang lain bersamanya. Dengan itu, mata Zhang Zehu berbinar, Kapten, kami adalah orang-orang yang mengambil langkah pertama melawan regu palu api. Yang terpenting, regu palu api tahu bahwa kamilah yang melakukannya, jadi kami adalah musuh sekarang. Anda sendiri yang mengatakannya, bahwa kami harus menghancurkan musuh ini sepenuhnya untuk menghentikan mereka dari mengancam kami lagi. Ya, yang lainnya mengangguk setuju. Hal yang paling berbahaya tentang bergerak pada orang lain di alam liar bukanlah tindakan itu sendiri, tetapi kesempatan mereka untuk bertahan hidup dan mencari tahu siapa yang melakukannya. Jangan terburu-buru. Kapten taring harimau berkata dengan dingin, ya, kami harus menghancurkan mereka sepenuhnya. Ketika kami mendapat kesempatan, kami harus melenyapkan regu palu api. Namun, Luo Feng sendirian. Dia hanya petarung level prajurit biasa. Begitu dia memasuki alam liar, dia pasti akan tinggal di daerah yang aman. Tidak akan banyak manfaatnya bagi kita untuk membunuhnya. Nyatanya, itu hanya akan membuat mereka marah. Anggota regu lainnya mengangguk setuju. Apa yang dikatakan kapten itu masuk akal. Orang yang memberikan ancaman terbesar terhadap kita sebenarnya adalah palu kembar Gao Feng. Kata Kapten Taring Harimau dengan serius, Gao Feng sendiri cukup kuat, dia tentang level saya. Dan dia sudah berada di bidang ini selama 10 tahun atau lebih, jadi dia memiliki banyak koneksi dan tahu cukup banyak orang yang kuat, jika dia benar-benar menyerang kita, kita akan menderita juga. Petik 2 titik. Jadi, jangan bertindak kecuali benar-benar diperlukan. Jika kita bertindak, kita harus membunuh Gao Feng dulu. Udang kecil itu bisa kita keluarkan, ucap Kapten Taring Macan itu dengan acuh tak acuh. Jelas, Kapten Taring Macan itu sama sekali tidak menganggap serius anggota regu palu api. Kapten itu benar, mengangguk Zhang Zehu. Setelah itu, dia tertawa dingin sambil melirik keluar, kami dengan murah hati akan membiarkan udang Luo Feng ini hidup sedikit lebih lama. Di Villa H322 basis resupply, ada 3 kamar tidur, 2 lobi, dan 1 kamar mandi besar. Luo Feng melepas peralatannya, mandi, lalu mengenakan jubah santai. Halo, saya ingin seporsi makanan tanda pagar 12 dengan 3 hidangan dan sup. Juga, ganti minumannya menjadi teh. Luo Feng menutup telepon dan berbaring di sofa. Setelah makan siang, saya akan pergi menuju kota tingkat desa tanda pagar 0231, jantung Luo Feng tiba-tiba berdetak kencang, saya akan berlatih dengan pahit selama sekitar 2 bulan, bolak-balik antara kota dan pangkalan pemasok. Saya mungkin akan bertemu dengan regu taring harimau suatu saat. Jika saya melihat mereka, saya akan mengikuti mereka secara diam-diam. Petik 2 titik. Tepat ketika dia memikirkan tindakan mereka terhadap pasukannya, hati Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terbatas. Niat membunuh semacam ini tidak memiliki keraguan sama sekali. Saat kita sampai di alam liar, aku akan langsung melenyapkannya. Tatapan Luo Feng mengamati area di luar jendela. Pasukan taring harimau, aku harap aku bisa bertemu kalian selama 2 bulan ini. Adapun regu taring harimau, Luo Feng sama sekali tidak menganggapnya serius. Dengan kekuatannya saat ini, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh regu taring harimau.